Hari Jumat yang berkah ini kita akan nyeritain day in my life kita. Yeay. Saya tak boleh. Yeay. Bentar ya guys, ini lagi di setting sama Mas Boy biar kita bisa gabung ke teman-teman yang lain GSKY. Iya, habiskan dulu makan siang kalian. Barangkali yang udah ambil sambil nonton kita live. Cuma yang sangat penting juga tidak apa-apa. Oke, terpantau kita baru beberapa menit sudah 38.000 ya Mas Ado. Oke, sip. Kemarin kita pas live di ruang makan itu kita sekitar 80.000 yang Turun dulu guys. Ini. Sorry, turun dulu. salah ya. Ya. Yang lain jangan minta bergabung dulu ya. Ya ampun. Ya Allah. Oke, bentar, turun dulu guys. Turun dulu. Jadi barusan Boy itu udah mau ngeklik Kusumawara cuman langsung ketimpa yang lain ya. Iya. Jadi yang gabung malah yang Turun dulu, mohon maaf. Gabungin 4 channel ya. Turun dulu. Oke. Bentar guys. Kusumawara bentar. Nah, gue tangan sampai gemeter. Soalnya langsung ini Mas ya, langsung banyak yang bergabung. Kusumawara. Yo, on cam yo. Dia 2K. Oke, bentar. Halo. Halo ya. Bentar, jangan bergabung dulu itu. Ye, 2K. Dua mana ya? Ya 2K udah ngajuin permintaan belum ini? Jumlah pengganti multitalent tertunda untuk ruangan ini. Oke, bentar guys. Masuk. Kita gabungin dulu untuk yang lain. Ini yang lain jangan bergabung dulu guys, please. Biar kita bisa gabungin Kusumawara. Siapa? Ya 2K. Mas Roto. Ini juga cuman untuk GSKY ya, ini yang naik ya. Jadi tidak untuk umum, untuk yang naik ke itu konferensinya. Ya, betul sekali. Bisa diklik, bisa nggak sih? Tambahkan undangan. Total ada 124 permintaan yang kepengen ikut live. Jadi tolong ini tidak untuk umum live-nya karena kita cuman untuk GSKY karena bakalan ada informasi penting yang mau kita sampaikan. Jadi hanya untuk GSKY ya. Jadi kalian nanti bisa nyimak aja, terus kalian yang mau tanya nanti bisa di kolom komentar. Betul. Penonton saat ini sudah 88.000 ya Boy? Iya. 89.000 sekarang. Terus sambil nunggu-nunggu, kalian nunggu-nunggu dulu. Bisa iso kan Rak? Iso apa mlebu ulang nih Rak? Luk. Tudang nih Luk. Kalau tapi udah sih. Oh, jumlah pengguna multitalent tertunda untuk ruangan ini sampai batas, Kang. Wow. Iku kan sing bergabung iki Wah, guys. ini terlalu banyak yang pengen gabung, jadi keterbatasan ya. Jadi jangan dulu minta gabung ya. Iya, jadi jangan dulu minta gabung ya guys ya, biar kita bisa lanjutin live nih. Kira-kira kalian kepingin live-nya lanjut gak ya? Kira-kira ya. Kalau kepingin lanjut ya ini ditahan dulu, kita soalnya mau live sama tim GSKY. Oke guys, kalian jangan masuk dulu ya. Aku tuh. Yo. Itu. Oke, live kita penontonnya udah 100.000, mencapai 100.000. Kita gabungin dulu. Sebelumnya makasih yang udah mampir di live kita, karena bakal ada pengumuman penting nanti yang mau disampaikan sama teman-teman juga. Mungkin tak saya. Nah itu tuh. Aduh, bentar dulu, jangan Oke. masuk. Udah gue bilangin. Oke, itu aman. Udah kalau lagi sabar. Jangan pada masuk dulu guys. Ini mau gabung GSKY, mau nggak? Masnya mau marah. Serat apa aku nih? Oke, tahan ya. Habis ya, nggak ada ya? Cik mana? Serat apa nganu urung? Minta bergabung borong? Udah ngirim ke tahu
kan nih? Ulangi lu. Ulangi lu. Kontak pencet itu tahu? Ya, Oke guys, sambil nunggu Mas Boy lagi gabungin ke Serotop nih, kurang Serotop yang belum gabung nih. Mungkin teman-teman yang lain bisa nyapa dulu dari Kusumawara Binjai 2K, bisa nyapa-nyapa. Halo semuanya. Halo semuanya. Semua. Penonton live sekarang udah mencapai 116.000 penonton ya guys, ini luar biasa sekali. Aku orang itu tuh. Nggak ketemu ya? Serotop kok nggak bisa. Kalian itu siapa lu? Gua sih mau ini. Ora gue pribadi ora apa sih? Gak ngon gue lu buka lu. Pribadi wae. Ra muncul lain ra tampil ya. Ya, sih. Oh, kayak tenan itu baik. Penonton sekarang 121.000. Wow, tepuk tangan semuanya. Oke, jadi sambil nunggu-nunggu ya, mungkin kalian bisa menyiapkan dulu cemilan, snack atau minuman. Karena kita kan juga mau temu kangen nih ya, karena mungkin udah 5 hari ini kita off di sosial media. Cuman kalau di TikTok aku tetap posting karena jangan sampai kosong tuh, nanti kasihan yang kepengen lihat ya VT harian kita gitu deh. Cuman kalau untuk platform sebelah kita nunggu dulu ya, ini nanti gimana perkembangannya buat kalian yang mungkin nunggu-nunggu konten-konten terbaru kita. Nah, untuk keputusan nanti di hari ini. Jadi moga-moga aja ini sesuai sama harapan kalian semua tuh. Mana orang baik? Cek, aneh. Tetap mana? Mohon bersabar. Mohon bersabar. Ini kita lagi cari. Ini karena kepenai semua ya, jadi kita keribut, kerepotan. Iya. Mata penonton. Penonton kita sekarang 131.000 guys. Belum tampil kan? Punya Lucky susah ya, punya Serotop. Coba semua Serotop toko ngenu, toko lejal. Siapa sih muncul nggak tak gabung ki? Ini banyak banget guys. Aduh. Coba maksudnya, ada nonton live kafe mana aku nih jam. Oh iya. Oh iya. Oke, mungkin dari Bobby dulu bisa mungkin menyapa para penonton. Oh, iya. Halo. Bob, mungkin bisa di-spill tuh kita hari ini mau bahas apa aja, Bob? Oh, gini Mas ya. Ya buat teman-teman semua, untuk live kali ini itu seperti apa yang disampaikan Mas Yo di saluran, bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan untuk teman-teman semua yang berkaitan tentang GSKJ dan teman-teman semua, atau bisa dikatakan fan gitu. Seperti itu Mas Yo. Oke. Nah, mungkin dari Kusumawara sudah tahu bocorannya kita mau ngomongin apa, coba di-spill dikit. Kamu. Ya, Baik, mana? yang pop Kalau melbu orang lagi, belakang Wis. akan bang lo. Orang melbu ya. keputusan live ya Mas. Live keputusan upload dan tayang Serotop diterima, Serotop bisa undang. kapan itu? Pokoknya keputusannya ini ya. Ya, benar. Kita masih ada kendala, tapi ya ini untuk Serotop belum bisa. Serotop. Belum bisa gabung. Aku tak bisa bahwa aku nih Serotop kok diundang ya, Jan. Wes tadi ya tahu Wis undang. wis diundang. Serotop iki. Melbu dong. Ah, kowe. Nah, wes melbu kayak. Oke.
Sinyale. Mas buka loh. Iya. Belum. Jangan semua. Penonton ini seberapa? 141.000. 151.000. Oke. Lanjut, Wei. Oke. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Enggak. Kita sebelumnya kita sambut dulu untuk penonton kita, ada 140.000 penonton live hari ini, dan kita ngapresiasi buat kalian yang udah gabung semuanya. Kita sangat senang banget karena akhirnya kita bisa bertatap muka lagi dengan kalian semuanya. Nah, mungkin di 5 hari ini kita banyak sekali kayak introspeksi ya. Jadi kita introspeksi diri, kita mencari apa aja sih yang perlu kita tingkatin, apa aja sih yang perlu kita perbaiki dari GSKY, dan juga kita tuh memikirkan gimana caranya agar fan-fan di luar sana tuh juga sepemahaman sama kita. Jadi biar nggak ada lagi tuh yang fan yang nantinya malah menimbulkan ontar-ontaran di kemudian hari kayak yang kemarin gitu kan. Jadi ini baru pembukaan, nanti kita juga kepengen dari tim Kusumawara Y2K dan Serotop untuk nanti memberikan suara masukan kritiknya juga, supaya dari semua penonton ini, 146.000 penonton ini nanti bisa bareng-bareng kita ikutan apa ya namanya, musyawarah besar inilah, ini musyawarah besar bisa dibilang gitu. Dan nanti keputusan dari kita semuanya nanti akan berujung apakah konten-konten kita di platform sebelah akan ditayangkan atau kita pending dulu ya. Seperti itu. Jadi sebelumnya kita tadi udah ngucapin terima kasih buat yang ada hadir ya, dan juga ditambah ini penontonnya terus bertambah, sekarang udah hampir 150.000 nih. Jadi kita ucapin dulu selamat datang semuanya. Boy, kamu nggak kelihatan. Iya, ini nih, kelihatan. Nah, Separuh aja. ya. Jadi ini ya guys ya, pertama, ini pembahasan pertama, langsung aja to the point. Karena habis ini kita juga mau agenda lagi, jadi mungkin live-nya nggak terlalu lama. Mungkin kalau nggak kebablasan. Tapi suaranya jelas ya, aku ya di situ ya. Ini agak teriak. Ya. Jadi ini ya. Selama ini GWSM, GSKY kita itu off selama 5 hari, dan 5 hari itu kita itu sebenarnya berangkat ke Sanggar itu cuman 3 kali. Jadi dalam 5 hari kita cuman berangkat 3 kali. Karena Senin kita libur, tahun baru kita juga libur. Jadi waktu 3 hari, dan waktu 3 hari itu kita banyak sekali ngobrol, kumpul ya, kita bisa dibilang meeting, kita makan ya. Seperti yang aku spill di saluran, kita tuh banyak ngomongin hal-hal ataupun isu-isu yang ada di luar sana. Mulai dari ontran-ontran, terus overthinking, terus pokoknya banyak ya, kayak privasi dan lain sebagainya, itu kita bicarain semua tuh di situ tuh. Dan akhirnya teman-teman setelah kita ngobrol, akhirnya kita muncul di sebuah kesimpulan kalau kita itu juga harus mengikut sertakan fan dalam perjalanan GSKY ini, supaya di kemudian hari nggak ada lagi tuh yang namanya kita menjadi imbas ya. Jadi selama ini kan kita sudah berusaha untuk menghibur kalian, kita juga kepingin menjadi bagian hidup dari kalian melalui konten, karya, dan juga pementasan di GWSM. Dan kita juga kepingin kalian tuh menjadi, ini bagi yang pro-pro saja ya, kita tuh berharap kalian tuh termotivasi dari kita ya, mungkin dari sisi kreativitasnya, kekeluargaannya, persahabatannya, kita tuh kepengen kalian termotivasi. Apalagi yang paling penting itu kalian semoga bisa termotivasi dengan karena kita ikut melestarikan budaya. Jadi harapannya sih itu sih, dan mungkin yang paling aku garis bawahi tebel, supaya kalian juga ikut melestarikan kebudayaan Indonesia seperti yang GWSM lakukan gitu. Nah, maka dari itu kan aku tadi ngomong tuh ya, kita kepengen fan-fan itu sepemikiran, sejalan, sepaham sama kita. Ya ini dalam arti gini, GWSM tuh kepengen, kita tuh kepengen hubungan dengan kalian baik. Contohnya gini ya, kita kan membuka Sanggar tuh, yang dulunya seminggu full Sanggar kita buka, tapi akhirnya kita buka cuma 3 hari, yaitu cuma Sabtu Minggu, dan itu ada alasannya. Ya itu aku pengen jelasin, intinya soal ini kan aku barusan bahas Sanggar ya, itu ada hubungannya nanti sama fan. Jadi kita itu sudah berusaha sebaik mungkin dengan fan, karena kita berterima kasih
tanpa mereka kita juga bukan apa-apa. Makanya sanggar kita buka dan itu kita persilahkan tuh untuk mungkin fan atau pengunjung bisa datang. Jadi di luar persewanya, kalau persewaan kan itu umum nih karena memang yang membutuhkan bisa datang. Nah untuk fan kan kita sudah membuka lebar pintu kita, di mana kita di situ di sanggar bisa kumpul, bisa minta foto, bisa tanda tangan dan ucapan walaupun sekarang udah kita tiadakan. Nah intinya kita tuh dari GWSM sudah welcome ke kalian semuanya. Bahkan kalian bisa langsung berjumpa langsung sama kita. Sedangkan gini ya guys, padahal itu sebenarnya ada rules di mana gimana ya? Aku mau ceritain ini agak sensitif sih. Jadi kalau mayoritas kalau orang-orang yang di entertainment mungkin yang dibilang artis misalnya ya ini aku misal ya artis besar itu bahkan kalau kita walaupun kita tahu alamat mereka tapi saat kita datengin belum tentu artis tersebut mau keluar ya menemui kita gitu karena kan itu sudah sebenarnya privasi juga ya jadi alamat itu juga termasuk privasi sebenarnya cuman karena di GWSM ya udah kita kepengen lebih dekat sama fan makanya sanggar itu kita buka supaya kita juga bagus hubungannya. Selain itu kita juga sering live tuh dari teman-teman mungkin dari yang sering live ya mungkin kalian hafal tuh. Nah itu salah satu juga bentuk kita kepengen lebih dekat sama fan. Jadi yang pertama sanggar kita buka, kita welcome foto-foto dan apa. Yang kedua dari member kita juga ngelakuin live, di mana kalian bisa komen terus member kita juga nanti jawab. Terus ditambah saat kita pentas kita juga ngasih waktu ke kalian di akhir pementasan bisa foto, bisa apalah di akhir itu. Dan juga di saluran kita ngabarin kalian, mungkin teman-teman juga punya saluran sendiri, nah kalian bisa nyala. Itu adalah cara kita untuk berterima kasih atau berhubungan langsung dengan fan-fan kita, berinteraksi gitu kan. Selain itu, jadi GWSM udah ngelakuin yang terbaik buat kalian. Sedangkan selama ini ada tuh beberapa oknum atau fan yang malah menghancurkan segalanya. Nah itu kayak kita sudah baik ke kalian, kenapa tuh kalian nggak bisa mencoba untuk berbuat baik kepada kita juga? Nah itu kan jadi problemnya. Dan kenapa kok nyinggung ini? Nah ini nggak nggak jauh dari masalah yang kita alami kemarin, yaitu soal nomor HP itu ya. Karena memang aku pertegas lagi karena yang dinamakan privasi itu menyangkut dari nomor HP, alamat, identitas, dan keluarga. Nah itu 4 hal yang harus kalian perhatikan tuh. Jadi kita dari GSKY, GWSM Surabaya Kusumawara Y2K itu udah all out buat kalian. Jadi jangan kalian tuh terus mengharap yang lebih-lebih. Contohnya seperti merenggut privasi kita yang aku sebutin tadi 4 ya. Nah itu kalian untuk kasus yang nomor WA itu kan menurut aku udah keterlaluan ya. Karena gini, yang ngalami itu semua itu nggak cuman dari tim, maksudnya dari aku aja, nggak. Tapi dulu bahkan sampai yang sekarang itu banyak kejadian seperti itu. Sampai ada teman-teman yang ganti nomor, sampai ada yang teman-teman terpaksa ngeblokirin banyak. Padahal kan waktu mereka tuh harusnya untuk yang produktif ya, bukan malah ngurusin kayak blokir nomor atau apa. Jadi aku harap deh untuk dari pelajaran kemarin kita tuh kepengen maksudnya saling berterima kasih. Kita berterima kasih ke kalian juga paling enggak kita mensupport kita. Nah jadi kan harmonis tuh. Tapi aku yakin itu nggak semua fan ya, karena hanya beberapa saja. Dan juga aku tuh kemarin lihat cek ombak di sosial media itu ternyata banyak fan-fan yang ternyata masih waras ya, masih dalam arti mereka banyak yang dewasa. Jadi mereka menyayangkan kejadian kemarin itu ternyata akhirnya menumbalkan banyak orang. Dimana kita juga jadi off karena tentu saja terpukul karena itu juga HP yang buat aku sehari-hari itu juga buat konten guys. Jadi bayangin ya kita itu ngonten video on kamera itu notif masuk terus. Nah ini gimana? Itu kalau HP mungkin malah dia lama-lama gitu. Jadi kita tuh kepengen kalian mensupport kita dengan baik gitulah. Jadi nggak usah yang kepengen terobos ke arah yang lebih dalam lagi ke kita. Ya kita makasih sih mungkin kalian saking mengapresiasi atau saking saking sukanya dengan kita sampai kehidupan kita kalian kepengen ikutin ya itu aku makasih banyak sih. Cuman kalau untuk yang
tadi 4 hal itu mungkin kalian harus lebih menghargai lagi. Nah seperti itu sih. Ditambah ya, karena ini kan live-nya aku nggak cuma sendiri nih, ada yang lain tuh. Aku jadi kepengen mungkin dari teman-teman GSKY untuk menyampaikan, mungkin dari atas dulu ya Kusumawara ya, untuk menyampaikan apa respon atau tanggapan kalian soal kejadian yang selama ini kita alami itu. Tapi yang paling puncak kan itu yang nomor HP itu ya. Nah itu sekarang aku kepengen dari Kusumawara dulu untuk menanggapi, silahkan. Apa yang kalian rasakan kemarin? Dari Kusumawara tuh gimana Mas? Kalau masalah penyebaran nomor tuh memang dulu kita udah ada yang pernah, mungkin semua Mas Yo. Ya. Wah dulu udah merasakan kayak gitu. Tapi kan kalau kemarin kan emang puncak-puncaknya Mas Yo itu kan, apalagi kan nomornya Mas Yoyo gitu loh. Nah kalau dari kita gimana? Jangan sampai kejadian ini terulang kembali gitu loh Mas Yo. Dan kalian semua agak depan. Gimana? Ya intinya tuh apa ya, kalian tuh sebenarnya yang dikatakan Mas Yoyo boleh mengagumi kami sampai apa ya, intinya mendalami, tapi jangan ke privasi gitulah. Nah, benar. Mungkin dari yang lain, Majid, Udah. Jika, nggak apa-apa, langsung aja. Brian, gimana? Jangan. Bentar. Sebelum pindah ke Y2K Crew, aku pengen nanya ke Kusumawara. Itu kan kemarin kita jadi off konten ya, itu karena udah kesepakatan kita tuh. Apakah off konten itu efisien untuk mengatasi untuk mengatasi masalah yang ada sekarang? Silakan. Konten itu Mas Yo. Ya. Menurutku sih efisien Mas Yo. Jadi kita bisa apa ya, lebih kayak berbenah diri, memperbaiki juga mungkin apa ya yang kurang dari kita tuh apa gitu. Yes. Pokoknya 5 hari kemarin itu kita berbenah semua tuh Mas Yo. Banyak pelajaran juga dari kejadian ini. Intinya itu kita berbenah dan mengamati semuanya Mas Yo. Seperti itu Mas. Apakah selama ini Kusumawara melihat fenomena di luar, maksudnya dari sosial media itu tentang respon kita selama 5 hari ini? Ya kita juga mengamati Mas Yo. Memantau dari sosial media perkembangan di luar sana. Pas kita off itu banyak yang ya kangen kok gimana gitu loh Mas Yo. Yang lain, Najib, kamu jangan diem aja, Cip. Ya. Misal, ada masukan yang mau ngomong, nggak apa-apa. Mungkin yang lain juga. Aku pengen dari Kusumawara ngomong aja deh, nggak apa-apa deh, ngomong aja. Bisanya nggak usah lempar-lemparan, maksudnya apa yang kalian rasain. Misal gini ya, nggak usah soal masalah kemarin, cuman sedikitnya pada kayak untran-untran kita nyebutnya ya, tuh apa yang kalian rasain? Mas Jo. Itu dari Majid. Mas Jo. Ini kan ontran-ontran kan Mas Jo. Nah itu yang dibikin, yang ya nggak sebut nama ya. Itu kayak apa ya? Itu hoax tapi pada percaya gitu loh Mas Jo. Nah, jadinya itu menyebar luas, jadi apa itu? Tambah panas, tambah viral lah. Jadinya itu bukan seasingnya kayak gitu, tapi mah diada-ada gitu loh Mas. Nah gitu. Ini soal apa? Soal Najib sendiri berarti? Ya kalau aku sih, kalau mereka kan ya masing-masing Mas Jo. Sama berarti. Rata-rata sama Mas Jo. Oh gitu, jadi gini kan setiap member punya untran-untrannya sendiri. Cuman yang dihadapi Najib kayak gitu kemarin. Kayak overthinking itulah Mas Jo. Ya udah ya, ini sambil dicatat aja ya. Yes. Yang mana nih bagian nyatet? Jadi yang pertama dari Najib, intinya
banyak orang yang menyebar hoax, akhirnya menyebabkan overthinking gitu kan? Ya, ini semua merasakan kayak gitu juga Ya Mas kalau Yo. Kusumawara Itu semua orang kayak Rata nonton itu rata-rata sama. beranggapan kita kayak gini, padahal yang kenyataan kita yang tahu gitu kan? betul Mas Yo. Oh ya, oke. Jadi ini kan perihal untran-untran dari Kusumawara, mungkin ada yang lain kepengen disampaikan? Ayo silakan. Ya kalau dari aku loh Mas Yo, intinya tuh kalau ada ontran-ontran itu kalau belum Valid. valid dari orangnya. orangnya asli langsung apa itu. dari pusat Mas Yoyo apa dari siapa itu jangan mudah dipercaya gitu aja Mas Yo. Jangan Ketika ada kabar hoax ya yang dimaksud ya. Ya, apalagi kan kita juga punya saluran tuh Mas Yo. Nah, itu kalau kita belum menginfo dengan valid itu jangan mengambil keputusan. langsung percaya gitu aja. Ya. Ya itu benar sih, itu yang diomongin benar sih. Oke sekarang ini ya kita lanjut. Kusumawara cukup kayaknya atau ada yang lain tuh Isal sama Andat ya? Sama Mas Yo. Apa problemnya ya kayak gitu Mas Yo. Gitu sih Mas Yo. Ya udah, sekarang lanjut ke Y2K ya. Aku pengen tanya ke Y2K nih. Dengan adanya kita kemarin 5 hari, itu apakah akan berdampak baik ke depannya bagi fan-fan, karena juga kita kepengennya kan tadi seperti di awal ya, biar sepaham dengan GWSM juga. Nah, apakah ini nanti akan efisien atau tidak, atau akan sama aja? Ya kalau menurut kita Y2K ini efisien Mas Yo, supaya memberikan efek istilahnya juga efek jerak, supaya ya kepada supaya fan tidak mengulangi hal-hal yang intinya kayak gitu lagi gitu loh Mas Yo. Dan sebelumnya gini, kami dari Y2K juga menyayangkan atas kejadian ini loh Mas Yo. Maksudnya menyayangkan karena harusnya tuh fan dan kita tuh harus tahu kalau ada batasan gitu loh Mas Yo, dan juga setiap orang kan juga mempunyai privasi masing-masing. Nah, harusnya juga menyadari bahwa ada privasi itu. Ya. Oke, ini memang pinter ya. Jadi ini memang kemarin itu kita off 5 hari itu sebenarnya bukan waktu yang ditentukan. Karena sebenarnya kita tuh harapannya malah lebih lama dari itu. Cuman karena aku tuh melihat kayak lewat di FYP aku tuh banyak orang yang sudah mulai tanda kutip mulai random ya, mereka tuh kayak ada yang nangis, kayak ada yang mulai ya gitu ngedit itu aku kayak kasihan, terus ada yang ngomong karena satu orang semua kena dampak. Nah dari itu tuh aku jadi juga berpikir guys sebenarnya, dan tindakan GWSM itu sebenarnya bukan gimana ya, maksudnya jangan sensasi lah biar rame, enggak sih, itu sebenarnya adalah wujud dari kita itu kepengen protes sih, kepengen kita tuh mungkin sama ini kita ngomong nggak pernah didengar ya, jadi dengan cara itu harapannya fan-fan bisa mulai mendengar kita. Jadi gitu alasannya. Nah, sekarang kita tanya lagi ke Y2K. Selama 5 hari kemarin, itu apa yang terjadi ke kalian? Ya kalau dari kita Y2K selama 5 hari ini kita terus berbenah sambil kita melihat yang ada di maksudnya di sosial media, gimana sih perkembangan itu fan-fan selama kita nggak upload gitu. Oh ternyata di luar sana juga masih banyak yang menyayangkan kenapa kita nggak upload kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ke awal lagi kan Mas Jo, ini supaya efek jerak dan biar fan juga bisa ya intinya yaitu apa? Ya, oke. Kalau untuk Y2K apakah ada problem di kalian? Ya kalau untuk problem untuk fan ke kita itu biasanya dari segi misal nih Y2K lagi konten dan sebagainya, atau mungkin ada fan yang nyepil kita saat kita jalan atau saat kita di mana aja, terus di situ Riko apa Chandra apa Kakak gitu terlihat merenung sendiri atau apapun itu, pasti jadi bahan VT yang mereka anggap bahwa ini kenapa ya Riko kok sedih, ini kenapa ya, padahal nggak seperti itu gitu loh Mas Yo. Nah mungkin problem dari Y2K itu, Padahal kita itu di Y2K itu sangat solid. Jadi intinya mungkin fan itu beranggapan di sebuah konten misal Y2K itu ada satu scene di mana kayak Chandra itu kayak cuma diem atau Riko cuma diem. Nah itu
sampai dibawa-bawa seolah-olah dia ada problem sama timnya atau gimana gitu maksudnya. Betul Mas Jo. Padahal yang terjadi sebenarnya kan nggak gitu kan maksudnya. Oh ya, mungkin bisa dicatat. Ya sambil kita nulis ya guys, nanti kita bakal bedah di akhir. Nah sekarang dari Slotop TV. Slotop TV nggak ada ini ya, bapaknya nggak ada ya itu ya. Apinya Mana nggak ada Mas Jo. apinya nggak ada. Mana? Ya, jadi gini. Ini kan Slotop tuh paling tua ya, ibaratnya di antara tim-tim kita itu GWSM mungkin yang lebih tua, maksudnya kalian ya kakaknya lah, ibarat 3 bersaudara itu kalian kakaknya. Sepuh kalian. Nah, kalian harusnya lebih bisa berpikir tuh. Jadi aku nanya ke kalian, apakah 5 hari ini itu mampu membuat antara GWSM sama fan itu apakah bisa sejalan atau enggak untuk kedepannya? Ini kita kan ngeramal, ngeramal. Kita tuh apa ya, berandai-andai lah melihat ke depan. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Kayaknya kalau untuk waktu 5 hari itu kurang Mas Jo. Paling nggak 5 tahun. Ya 5 tahun kan kalian sudah di mana? Kita kayak mau makan apa? Itu 5 tahun beneran apa ini? Ya berarti kita tanyanya gini deh berarti. Berapa waktu yang efisien untuk GWSM stop agar bisa apa ya, demo kita ini bisa didengar oleh para fan-fan kita? paling enggak 3 sampai 1 bulan Mas ya. 3 minggu sampai 1 bulan. 1 sampai 3 bulan cukup ya berarti. Waktu yang mungkin cukup untuk apa ya? Membuat mereka tuh berbenah lagi gitu loh Mas. Ya masuk akal. Ditulis ya ini 1 sampai 3 bulan kemungkinan. Apa ya? Ranah privasi itu kan sangat penting tuh Mas Jo. Kalau sampai ya apa namanya ya kayak nomor HP disebarluaskan kan itu sudah termasuk hak cipta apa ya? Hak privasi Mas Jo. Yang salah gini juga ya lu ya. Nggak cuman yang nge-share WA nomor kontak kita, tapi juga yang ikut menghubungi itu juga menurut kita udah salah sih, karena udah tahu itu termasuk ya privasi, jadi kenapa kok ikut-ikutan? Jadi ibaratnya ya kayak ada yang jual, ada yang ada gitu kan ibaratnya. Nah itu kita harap ya semoga aja ke depan ini bisa untuk pembelajaran kita semuanya juga, dari GWSM juga lebih hati-hati satu sama lain, karena kadang bocornya kontak ataupun privasi kita itu kadang dari orang-orang terdekat kita. Nah dari orang-orang terdekat kita itu kadang mereka nggak tahu tuh kalau kita tuh bekerja itu di media sosial dan itu penting privasi itu. Jadi mereka mikirnya ya udah deh kasih ke orang, sedangkan kita nggak tahu tuh orang itu mau digunakan untuk apa nomor kita, apakah dijual ke orang lain atau dibuat barter gitu, mungkin nggak tahu kan, karena memang kita ngomong kayak gini memang ada faktanya ya guys. Jadi kita itu sudah menemukan beberapa fakta di mana nomor kita itu ada yang dijual, ada yang dibarter, ditukarkan sama nomor yang lain dan lain sebagainya. Itu udah banyak kejadian ya, makanya kita tuh ngomong bukan yang omong-omong doang, tapi kita itu memang ada fakta, jadi gitu. Dan sekarang untuk Slotop nih, kalian kan termasuk yang udah dewasa tuh, kayaknya nggak problematik banget. Apakah di Y2 di Slotop itu juga ada muncul seperti di channel yang lain? Ada problem ya apa ya? Oke, kemarin Ya itu kayak kemarin kan itu ada yang sempat apa rame Mas Jo, kan banyak yang telepon aku jadinya Mas Jo, katanya masuk rumah sakit gitu. Nah itu kan udah termasuk hoax Mas Jo, isu. Oh ya, ditulis ya. Nah, jadi intinya di Slotop juga ada kabar-kabar hoax gitu ya. ada. Tapi sumbernya nggak tahu siapa yang ngebuat itu. Ini udah tahu Mas Jo, tapi ya nggak bisa disebut Mas Jo. Kalau motif alasannya nggak tahu juga. Nggak tahu karena itu kan di-share di salurannya Mas Jo, jadi udah ada bocoran ini orangnya. Jadi gini ya guys, ini aku kayaknya harus ngomongin ke kalian. Jadi aku tuh kayak ngelihat
ada kasta di antara fan-fan. Jadi kayak ada, jadi gini gampangannya. Mungkin ada fan yang sering datang ke sini, atau fan yang mungkin sering kayak kelihatan VT-nya itu disanggar-sanggar gitu. Dan ada juga yang ngaku jadi keluarga salah satu member GSKY. Nah itu kadang mereka itu walaupun belum tentu mereka itu benar-benar saudara kita atau dekat sama kita, tapi banyak yang ngaku kayak gitu. Dan mereka itu ngaku, apalagi ngomong punya akses ke GSKY, dapat info valid dari GSKY, akhirnya mereka itu jadi secara apa ya namanya, secara kasta itu lebih tinggi karena dianggap bisa lebih dekat sama GSKY. Padahal kan itu cuman pengakuan mereka aja, sedangkan kita kan tidak mengakui, gitu kan. Apalagi dengan adanya yang aku punya ini nih kontaknya Mas Yoyo, aku sering lihat storynya Mas Yoyo, misal gitu kan. Nah itu kan menambah yakin mereka itu kastanya lebih tinggi dari yang lain dan ngerasa approve dari GWSM. Terus mereka berani tuh buat saluran, terus ngasih kabar yang gini-gini yang pada intinya mereka itu kepengen yaitu saluran mereka rame, kalian mereka punya kasta sendiri di antara para fan. Terus kepengen mungkin juga VT mereka juga bagus dari penontonnya. Jadi banyak hal yang akhirnya orang itu memanipulasi, kepengen fan-fan itu berhayal atau berakting seolah-olah mereka itu dengan dekat dengan kita, padahal kenyataannya enggak tuh. Jadi apalagi yang rumahnya jauh itu kadang kan mungkin dari luar Jawa atau dari mana, nah itu mungkin tambah percaya karena disuguhi dengan VT-VT mereka yang sering ke sanggar, sering foto ke sanggar, atau ada kontak dari kita. Nah itu kan meyakinkan itu. Cuman bermodalkan itu mereka bisa punya kasta yang lebih tinggi di antara mereka. Itu ya. Nah mungkin dari kesimpulan itu, nanti kan kita belum pembahasan tuh. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya ya. Kira-kira ada nggak dari Serotop barusan ini menambahkan lagi, kecuali Lucky mungkin? Ya pokoknya buat fans-fans GSKY semuanya yang ada di seluruh Indonesia, pokoknya jangan apa ya, jangan termakan berita hoax. Sebelum dari sini memberitahukan, takutnya jadi apa ya, ontran-ontran lagi, nah, yang merugikan. Oke. Oke, sambil kita bacain ya tadi. Oh ya, sedikit info juga guys, kalau untuk yang spam WA di kita itu sudah berkurang ya. Kita makasih banget buat para fan-fan yang sudah dewasa atau fan-fan yang sudah apa ya, waras ya, fan-fan yang waras itu kita mengucapkan terima kasih karena berkat kalian akhirnya juga nomor kita bisa aman kembali walaupun ada 1, 2, 3 yang masih terkonfirmasi WA, tapi untuk spam itu sudah nggak separah dari hari 1, 2, 3 itu sudah jauh ya, karena yang hari 1, 2, 3 itu parah banget gitu. WA telepon itu hampir setiap detik itu ada. Dan ya aku nggak kepengen itu terulang lagi, apalagi ke teman-teman yang lain karena itu sangat mengganggu. Dan aku harap dengan ini kalian bisa saling menghargai satu sama lain. Kita menghargai kalian, kalian menghargai kita. Nah itu yang lebih harmonis seperti itu. Dan ini dari tadi mungkin pertanyaan ataupun kritik saya yang di live barusan kita menanggapi dari Kusumawara soal berita hoax yang sering menimpa mereka ya, karena jujur dari Kusumawara itu memang mereka itu personilnya yang masih kalau bisa dibilang bisa mudah berdampak kontroversial gitu, karena memang dulu waktu GWSM sama Serotop tuh kita adem ayem sih sebenarnya, kurang ontran-ontran itu sangat minim. Tapi sekarang karena ada Kusumawara dan Y2K itu mereka berpotensi untuk kontroversial. Ini karena apa? Karena mereka mungkin masih lucu-lucu ya, masih imut-imut, jadi apapun yang mereka lakukan itu kadang bisa aja salah di mata fan atau menimbulkan overthinking gitu. Jadi ya karena kita juga udah Apa? Silakan ngomong. enggak. ya, aku lanjut ya kan tadi gitu ya. Jadi dulu tuh GWSM sama Serotop tuh masih aman, adem ayem.
Tapi setelah ada mereka, ya ini bukan maksudnya bukan bencana atau apa, bukan ya. Ini justru membawa angin bagus, angin penyegar bagus ya. Oh guys, bukan berarti bencana ya. Ya bukan. Bukan tuh. Kusumawara dan kita tawa. Saya aku sampai mana sih lupa. Memiliki potensi yang lebih besar itu, memiliki dampak yang lebih besar. Nah, makin besar potensi, makin besar dampak, makin besar Kontroversial. Betul. ya. Setiap apapun yang besar itu pasti semuanya ikut besar. Seperti resikonya. Ya resiko makanya. Buat tiup angin lebih tinggi. Oh iya. Ya kan tinggi juga besar loh, ngawur. Boleh diketok. Jadi gini ya, kan mereka juga menghadapi yang namanya berita hoax. Jadi dikabarin ini, dikabarin gini. Sip, ya aku kayaknya situ deh. Oke, silakan. Ini biar nyaman duduknya tuh kayak gini. Iya. Iya. Kumisnya itu. Sama Boy Arisan ya. Iya. Nah gini guys, aku tambahin ya. Soal berita hoax gitu kan. Jadi karena mungkin ini ada hubungannya sama fan yang kepengen salurannya rame, ada fan juga yang kepengen dia itu mumbul karena informasi-informasi dari dia itu karena bombastis, maksudnya bisa menimbulkan ontan-ontan. Jadi konsep dari orang terkenal itu dua sebenarnya. Yang pertama karena karyanya, yang kedua karena ontan-ontannya. Nah itu dua prinsip orang biar terkenal. Dan yang aku lihat mungkin fan yang membuat berita hoax, entah ini fan atau haters atau apa gak tahu ya. Kayaknya tuh konsep mereka itu juga satu tuh, kepengen tenar, kepengen FYP. Jadi dengan ngebuat, kalau nggak bisa berbuat karya yang pasti mereka membuat ontan-ontan. Nah ontan-ontan yang mereka buat tuh jenisnya macam-macam ya. Kalau yang langsung frontal itu pasti mereka ngejek tuh. Ngejek, ngasih gambar, ngasih kata-kata yang buruk itu satu. Terus ada lagi yang ontan-ontan cuman udahlah agak mendingan tapi rame, ya itu kayak ngebuat kabar-kabar burung, kabar-kabar palsu, yang penting rame, itu bisa tuh berpotensi. Jadi kalau aku lihat banyak sekali sekarang itu fan-fan yang ini nggak ngomong fan-fan ya, banyak sekarang ya oknum-oknum tuh pengen tenar dengan kayak gitu caranya. Makanya lain kali kalian harus hati-hati. Pokoknya nanti kalau kalian tuh mungkin sumbernya dari kita gini. Yang jadi kabar kan kita tuh, yang dikabarin kan kita. Nah kalau kalian dapat informasi kecuali dari kita, ya kalian nggak usah percaya, dengan mudah percaya. Ya, gitu sih. Jadi kan simpel ya. Kalau kalian ngedengar kabar yang memberitakan tentang kita, ya kalian harus mencari informasi yang harus valid dari kita juga. Jadi supaya nanti nggak salah paham dan menimbulkan onteran-onteran tuh. Jadi di zaman sekarang dimana kayak kita nyebutnya tuh banyak sekali fitnah-fitnah di luar sana. Kalian tuh harus pinter-pinter guys. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Kalian tuh perlu berpikir dulu, perlu ibaratnya gini ya, makan itu perlu dikunyah dulu, dirasain makanannya, terus dilumat sampai habis baru ditelan. Nah, jadi cara berpikir itu juga gitu guys. Bukan kalian lihat masuk perutnya juga nggak mungkin tuh, pasti kalian punya, kalian telan pelan-pelan. Nah itu yang namanya informasi itu kalian harus mencerna dulu. Nah itu dimaksud gitu, supaya kalian nggak kemakan hoax. Itu ya, itu menjawab dari Kusumawara. Selanjutnya lagi, oh ya, jangan tinggalin live kita karena ada pengumuman yang sangat bombastis. Nanti di akhir aku mau sebutin, nggak apa-apa deh ntar lah. Nanti aja ya. Nah kalian jangan skip dulu guys karena bakal ada pengumuman yang wow. Oke, saya lanjut ya dari Kusumawara mungkin itu. Nanti kita lanjut lagi di ya. Hah? Kenapa Seratap TV? Kenapa lu? Gimana? Ada orang? Sekarang soal Y2K Crew, fan harus berpikir dewasa.
Problem fan itu hiperbola. Oh ya tahu nih. Ya, overthinking nih ya maksudnya ya. Gini ya guys ya, jadi ya. Overthinking itu sebenarnya kurang bagus untuk kita, untuk diri kita juga, untuk kesehatan mental itu overthinking sebenarnya kurang bagus tuh. Kita tuh harus yakin soal tidak semua hal itu bisa dikontrol kita semua, ada yang bisa dikontrol, ada yang bisa enggak. Itu aku sering berkali-kali ngomong ke kalian gitu kan. Dan juga daripada kalian tuh nyari-nyari kabar yang buruk, nyari-nyari kabar yang nggak jelas, kayaknya lebih baik tuh kalian mulai untuk mengambil hikmah dari konten-konten kita. Ya gimana ya, supaya kalian tuh nggak overthinking, ya jangan konsumsi konten yang bikin overthinking. Nah gitu. Lebih baik kalian menonton konten-konten kita yang mana itu jelas dari kita, real, itu kita yang lakuin, kita yang buat, kita yang ada di video itu malah lebih real daripada kalian nonton iya cuman potongan atau informasi atau apa, itu kan justru malah menggerogoti ya sudah pikiran kalian, psikologi kalian, tenaga kalian tuh pasti juga ikut digerogoti karena itu. Jadi menurut aku sih ya, mungkin untuk fan-fan yang kebanyakan overthinking, stoplah kalian overthinking, mulailah percaya kalau kita itu melakukan yang terbaik dan keputusan kita tuh udah yang terbaik. Buat jadi kalian nggak usah khawatir juga. Nah gini ini, aku tahu perasaan kalian fan-fan, kalian kadang khawatir sama idolanya, khawatir sama anak-anak GSKY, khawatir sama kondisi mereka, pilihan mereka, masa depan mereka. Tapi tenang guys, kita tuh di GWSM, aku, Mas Adu, Nemo Boy, itu kita mengawasi anak GSKY dengan baik. Kita yang mengawasi. Ya, jadi gini ya, aku ulangi sekali lagi, buat entah di luar ya Mas ya. Ya, nah ini buat kalian fan-fan yang masih overthinking atau OVT dengan idola kalian, mereka pilihannya gimana, mereka hidupnya di luar gimana, mereka ngelakuin apa, kalian tuh harus tenang, kalian harus aman, ya harus pikirannya tenang intinya ya, karena kita itu udah menghandle mereka dengan baik, karena kita juga ada peraturan dan komitmen yang kita setujui bersama. Dan selain peraturan itu, di masing-masing kelompok itu, Kusumawara Y2K Srotop itu mereka punya ketuanya masing-masing, dan ketuanya itu tidak kontroversi sama GWSM, jadi saling mendukung. Jadi kemungkinan yang terlena itu sangat kecil loh, sangat kecil. Jadi andaikan kalian naik pesawat, itu udah kalian yakin sama pesawatnya, yakin sama pilotnya, karena pesawat itu udah didesain sebaik mungkin untuk menghadapi turbulen, menghadapi badai, untuk menghadapi goncangan dan lain-lain. Oh iya, sorry. Nah, aku lupa tuh. Nah, dan juga pilot itu juga mereka udah belajar dari pengalaman yang sudah mereka tuh udah belajar, karena ada ini akhirnya bisa begini, karena ada ini mereka bisa begini, dan pilot itu sudah di training dengan bagus. Ini aku menggambarkan GSKY itu misal kayak kendaraan itu ya, udah ada pilotnya, udah ada mesin yang canggih di dalamnya gitu. Jadi untuk fan-fan gak usah OVT, itu udah kita jelasin itu. Jelas gak ya? Mungkin bisa komentar kalian, jelas apa enggak penjelasan barusan? Abi ngantuk. Yo, kita baca yang ini 7.900 orang bilang Abi ngantuk. Kemarin Dino gini. Oke, jelas ya. Yang udah jelas komen. Yang buat kalian overthinking, turunkan overthinking kalian. Relax kalian sudah aman. Udah ada pengawas sih. Sudah ada pengawas kita. Kita tuh di GSKY juga fan-fan tuh udah ada intel yang aku keren mereka ya. Mereka itu bisa melihat fenomena dengan detail. Mereka bisa melakukan hal-hal yang sangat bagus dalam hal informasi, ya keren. Bagus. Aku pokoknya suka. Ya, semuanya udah jelas. Oke. Selanjutnya dari Srotop TV. Apakah kita perlu berbenah untuk off dari konten 1 sampai 3 bulan? Itu kayaknya masuk akal sih. Cuman gini ya, kalau kita tuh malah seneng, maksudnya off kan kita
kita nggak usah pusing, kita nggak usah perlu gini-gini, nggak perlu nonton kan, kita juga seneng tuh ya. Cuman di sisi lain kita ngelihat banyak, ada yang sampai sakit, ada yang sampai nangis-nangis, ada yang buat berbiasa nggak nafsu makan. Biasanya kalau makan harus nonton kita gitu kan. Jadi karena apa ya, banyak sekali di luar sana tuh jadi kasihan atau jadi kurang terhibur mungkin karena hari-harinya biasanya terisi kita. Nah itu kita yang jadi pertimbangan deh. Apakah sekarang kita pertanyaannya apakah kita setega itu? Nah gitu kan jadinya. Ya mungkin oknum-oknum fan itu mereka ada tuh yang kejam banget sama kita sampai nge-share nomor. Cuman ya kita kayaknya cukup deh, nggak usah yang berlarut-larut karena bagaimanapun juga kan memang jiwa kita itu menghibur. Dan kita juga nggak kepengen para penonton atau fan kita itu jadi sedih atau nangis berkepanjangan. Kita kepengen coming soon lah, secepatnya kita bisa balik lagi, bisa menghibur kalian untuk durasi. Oke, ada jeda karena ada enak-enak. Kalian tenang, kalian harus ngikut pilot. Legit kok bocah. Pilot makan, kita harus makan. Bentar ada belut, ntar. Di sini ada gorengnya Najib doang Mas. Bentar ya guys, sambil kita break dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen nambahin tuh? Enggak, biar enggak apa? Makanya agak minggir sama Boy. Nah, kelihatan kepingin nih Mas Jo. Enggak ada. Sambil kita break sebentar, kalian ngomong tuh tanggapannya. Apakah kira-kira benar yang diomongin kita tuh? Apa? Enggak ngece. Ayo, diisi dulu. Makan dong, sambil makan dong. Ayo. Minum kalian kasih tanggapan dong. Bobi, ayo. Ya, ini Kakak. mau diwakilin kakak Mas Yo. Dari kakak. Betul yang apa dikatakan Mas Yoyo yang soal tadi, dan kita juga setuju ya, karena juga kalau kayak gitu juga kita tuh saling sama-sama enak antara kita dan kalian semua kan enak. Terus kita juga nggak usah overthinkingan juga. Ya nggak Najib. Ya Najib. Banyak gitu Mas Yo. Terus ini aku juga mau nambahin ini satu, ada permasalahan lagi Mas Yo. Kadang tuh fan tuh ini loh, ada yang kadang tuh nggak ke sanggar tapi malah ke rumah-rumah gitu loh Mas Jo, ke rumah kita gitu loh. Itu kan sering kayak gitu tuh, apalagi terkadang di rumah Isal atau Mas Boy itu malah lebih sering gitu kan, jadi kayak gimana gitu kan Mas Jo. Padahal secara tidak langsung kan di sanggar setiap hari kan, ya nggak setiap hari, sesuai peraturan kan udah disediain misal foto tuh dari jam berapa sampai jam berapa, terus hari apa juga kayak gitu ya. Nah itu kayak untuk fan-fan yang datang ke tempat member, ke rumah member, itu sebenarnya bagian dari 4 privasi yang aku sebut tadi. Kontak, terus informasi kayak ya informasi pribadi, terus tempat tinggal itu kan termasuk ya tadi, sama keluarga itu 4. Jadi itu salah satu privasi yang kita miliki. Jadi tolong kalian menghargai privasi mereka. Kalau kalian mau datang ketemu kita ada itu cuma Sabtu Minggu. Kalian bisa datang ke sanggar. Ntar kalian bisa ketemu semuanya. Nggak perlu kalian harus datang ke rumah mereka satu-satu, yang juga mungkin mereka nggak sedang di rumah. Nah nanti daripada kalian kecewa, mending kalian ke sanggar tuh. Kita ada jamnya jam 1 dan jam 3 gitu sih. Clear. Itu udah aku bahas di saluran dulu. Kasihan yang datang ke rumah, misal telepon nih, kan kita di rumah kan, ada fan ya, jatahnya libur malah itu. Nah yang repotnya gini, mau kadang datangnya tuh udah malam. Nah itu juga ya malam banget gitu. Pernah aku kemarin malah jam 12 malam. Jam 4 ya masuk ya. Ya itu aja nggak mau pulang. Waduh, aku sampai repot. Ya jadi gitu ya guys. Untuk kakak udah kejawab juga kan.
Sudah Mas Yo. Terus ini balik lagi ke Slotop. Tadi kan 1-3 bulan kita lagi mempertimbangkan supaya juga banyak fan yang nggak kecewa juga sama kita. Yang lanjut adalah soal kabar hoax yang sering beredar. Tadi kayaknya udah aku sebut juga ya. Karena mayoritas yang membuat hoax itu adalah kadang fan-fan yang kepengen mereka itu tenar dengan video-video mereka karena membuat informasi-informasi yang sekiranya bisa menimbulkan kontroversi. Ini kayak kasus pertama dan juga poin nomor 3 itu berkesinambungan soalnya seperti yang dibicarakan Y2K tadi ngomong soal privasi ya, ini juga kayak maksudnya itu sama Mas. Dia itu kepengen menjadi ya pengen nyari FVP, terus pengen naik kasta nih, terus dia nyamperin di rumah masing-masing tuh salah satu member dari KSKY dengan cara membuat video, kita ke rumahnya ini, kita ke rumahnya ini ya, seolah-olah dia itu aku yang ini aku udah bisa sampai sini gitu. Jadi privasi itu juga diperhatikan ya, kayak jangan sampai ini kejadian kayak yang barusan kita lalui ini terulang lagi dan berdampak juga ke kalian. Bahkan mungkin ini penontonnya kan apa yang dari kita alhamdulillah banyak Mas Yo. Tapi tidak semua itu melakukan kayak gitu, tapi kan dampaknya itu semua. Iya. Tuh, dampaknya semua. Bahkan tadi 2-3 hari kemarin aku sempat memantau juga dari medsos, ternyata banyak yang saliwang, fan-fan yang saliwang, wah enggak ada, kalian enggak nafsu makan, bahkan kita jadi saliwang sendiri kan. Iya, jadi aku tuh ngeliat konten kalian tuh lucu-lucu kayak 3 hari tanpa GWSM loh. Ada yang udah loncat-loncat ke pohon, ada yang sampai guling-guling. Nah itu lucu sih. Cuman di sisi lain kita juga kasihan ya Mas. Kasihan. Kalau kita disuruh libur kita malah senang guys. Jujur kita senang. Cuman kita juga memikirkan soal kalian juga kita menjadi prioritas kita lah intinya di GWSM. Ya kita itu pengen dekat ke kalian, tapi juga tahulah bahasa kita tetap pengen ada buat kalian ya. Kalian juga harus support kita tentunya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya Mas Adu. Yes. Kita lanjutkan, kita membahas hal yang berbeda sekarang. Gini ya. Kita itu GSKY sudah berharap besar dengan kalian. Para fan, para penonton, para pendukung, para supporter GWSM kita tuh berharap banyak ke kalian supaya kalian itu mempunyai attitude ataupun ya nggak ngomong attitude ya, maksudnya kalian tuh bisa menjadi orang Indonesia ataupun orang Jawa yang sebenarnya yang santun. Nah kita tuh berharap kayak gitu karena kita juga mengajarkan melalui konten-konten kita dengan cara non verbal maupun verbal, kita mengajarkan ke kalian untuk tetap menjadi senjata wong Jawa yo kudune sing sopan santun, lembah manah dan lain sebagainya. Dan jangan arogan, ojo seneng gawe ontran-ontran. Nah itu kan selama ini kita ajarkan ke kalian. Walaupun enggak semuanya kita omongin detail karena gini ya Mas Ado. Yes. Banyak, nah ini perlu aku jawab juga. Banyak orang yang menganggap kenapa GWSM tidak bisa menasihati fan-fannya yang sering berbuat seperti kayak apa membandingkan dengan kesenian lain atau menjadikan kesenian lain. Nah itu kan banyak yang protes seperti itu. Nah itu kan udah berkali-kali aku jawab. Mungkin yang sering ngikuti GWSM mereka pada tahu, tapi sebagian juga mungkin mereka nggak tahu karena nggak pernah ngikutin kita, cuman tahu pas ontran-ontrannya saja. Jadi gini ya guys, kita alhamdulillah GWSM GSKY itu kita mempunyai 7 juta follower. Dan kita itu hanyalah seorang konten kreator. Tugas kita menghibur, berpikir kreatif, membuat kalian bahagia. Nah, itu kan tujuan kita. Di sisi lain, kita juga sebagai konten kreator harus memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik. Contoh yang baik. Nah, kita harus memberikan contoh yang baik. Dan itu semua udah kita lakukan. Oke ya? Dan apabila ada penggemar, penonton atau supporter atau apa ya yang ngefans sama GWSM itu berbuat tidak baik atau tidak santun ke yang lain atau apa,
GWSM yang pertama kita tidak pernah menyarankan, kita tidak pernah menyuruh, kita tidak pernah memprovokasi. Itu adalah perbuatan mereka, di mana itu perbuatan adalah ditanggung dia sendiri, karena manusia itu free will, mereka itu bebas. Kita kadang sekolah aja ada yang nggak manut sama guru kan, juga ada gitu. Itu memang perlakuan mereka. Dan itu juga kalau masih anak-anak belum dewasa, itu adalah tanggung jawab dari orang tua untuk mendidik anak tersebut. Jadi gitu ya, kita sebagai konten kreator hanya menghibur, memberi contoh yang baik, syukur-syukur memberi inspirasi ke mereka. Jadi bukan orang tua dari mereka. Dan apakah GWSM menasihati? Kita banyak sekali menasihati. Jadi tolong mungkin buat kalian yang bertanya, GWSM atau nggak di Diveni? Nah itu mungkin Anda sudah terlewat beberapa tahun. Kita sudah berkali-kali menyatakan itu. Kalian jadilah penonton yang baik, penonton yang bijak. Nah, gitu. Dan juga gini ya, 7 juta penonton, 7 juta subscriber itu bukan seperti sekolahan terus kita gurunya, bukan. Mereka mengikuti kita karena kepengen update nonton kita di konten itu. Jadi bukan berarti mereka itu anak-anak kita, bukan yang bisa kita nasihatin, kita kalau salah kita keplak atau apa, bukan seperti itu, konsepnya beda. Aku kasih contoh gini ya, misal nah, ini contohnya gitu. Ini biar kalian tahu definisi apa dari antara konten kreator dengan penontonnya ya. Bayangkan ginilah, bayangkan Boy punya band, sebenarnya boy band ya. Boy punya band namanya Boy Band. Dia itu ada fanbase 1000 orang. Di antara 1000 orang itu ada yang sering berbuat kriminal. Nah, padahal Boy tugasnya nyanyi sama ngeband, tapi fannya itu ada yang suka kriminal, nggak tahu apa kegiatannya yang merugikan orang lain. Apakah orang yang merugikan orang lain itu Boy harus ngasih tahu, nasihati seperti seorang anak, atau intinya tuh apakah itu termasuk tanggung jawab Boy? Itu kan enggak ya? Itu kan Boy seorang ya mungkin seorang pegiat band, dia pelaku band. Terus penontonnya kan kita juga nggak tahu tuh di sana tuh bagaimana, mereka juga punya kehidupan sendiri. Mereka juga bukan komunitas dari tim bandnya Boy, kan juga bukan tuh. Jadi kalau kalian menyalahkan, misal gini, oh kamu ngefans sama Boy makanya kamu berbuat kriminal, ya itu nggak ada hubungannya. Itu udah cerita yang beda. Nah gitu loh. Yang bener apa enggak coba? Ya betul lah, harusnya gitu. Gitu ya, kayaknya udah pada ngerti sih. Jadi kalau besok lagi mungkin ada hal-hal seperti itu, kalian bisa jelasin ke mereka ya. Tolong aku titip ini untuk dijelasin ke mereka yang mungkin kurang atau salah paham. Kadang gini Mas Ado, banyak orang itu menjadi haters karena mereka itu sedikit tahu, bukan banyak tahu. Iya, kadang haters itu mayoritas karena mereka itu baru melihat kita dari permukaan, belum melihat kita dari dalam. Nah itu, dan juga karena memang perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai fan padahal dia itu adalah ahli adu domba. Nah itu yang bahaya. Yang mampir di video orang, yang mampir di beranda orang terus ngomen-ngomen yang buruk-buruk kayak banding-banding kayak GWSM, kayak niru-niru kayak GWSM. Nah itu adalah salah satu orang yang nggak bertanggung jawab. Dan aku anggap itu bukan fan GWSM karena tidak sepemikiran, tidak satu visi misi dengan GWSM. Nah jadi gitu ya, kalian harus bisa bedain kalau orang yang buat ontaran-ontaran itu bukan bagian dari kita. Kita juga tidak mengakui orang tersebut. Nah, dan di dunia yang sudah banyak fitnah dajalnya, kalian juga harus berhati-hati dengan orang yang beradu domba. Tadi seperti aku ngomong, kalau ada profil gambarnya Boy terus fan Boy atau apa, atau fan Pipin atau apa, nulis di kesenian lain yang menjelekkan atau membandingkan sama GWSM, kalian jangan telan mentah-mentah. Yang namanya makannya harus dikunyah, dirasakan dulu, dibuat makanannya itu lebih lembut terus baru kita telan. Itulah cara yang berpikir yang benar ya.
Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, gambarnya boy, ini berarti kelakuannya GWSM. Nah itu, jangan seperti itu. Bisa jadi itu adalah serigala berbulu domba. Itu hanya nyamar-nyamar, seolah-olah jadi fan, tapi artinya hater. Tapi kadang itu Manjo ada ya bisa buat VT gitulah mungkin. Nah, cari sensasi. Cari sensasi. Banyak kayak gitu. Ini ada yang komen nih, wah ini perjuangan Pak bikin pindah biar rame kan gitu. Ya aku nggak munafik tapi kan fakta. KWF Karena juga ini boy, yang penting nah gitu. Ya, yuk mungkin ada yang lain kepengen bertanya. Ayo, Ini mirip ini nih. Alah apa? pokoknya dari awal sampai akhir kita itu udah sering ngomong ke kalian ya, ngandani Mas ya. Mbok kandani, wah dengan cara apapun kita. Coba kalian ini cari video cari video GWSM apakah pernah mengirim opini fan-fan untuk menyerang diserang lain. Coba cari kalau ada. Kita nggak pernah melakukan seperti itu ya. Nah itu jadi sebuah YouTube GWSM fakta ya. kalau di akhiran kan mesti ada tuh Mas Yo. Cintailah kebudayaan Indonesia. Gitu toh Mas Yo. Udah mau Bukan cintai terus kebudayaan GWSM, bukan. Tapi cintai terus kebudayaan Indonesia. Hanya untuk kebudayaan tuh ya. Nah, sekali lagi Mas Yo, bukan cintai kesenian GWSM. Cintai terus kebudayaan Indonesia. semuanya Yang kurang pengertian. Nah, bener. Oke. Ada yang mau dibahas lagi atau udah? pelut. Siapa tuh? Ya dari ini mungkin sudah sampai pucuk Mas Yo ya. Catat. Ini penontonnya berapa tuh? Sekarang 138.000. 138.000 mungkin masih menunggu pengumuman yang sangat penting dari Mas Yoyo dan juga dari teman-teman ya setelah 3 hari kita diskusi, kita kumpul Ya. jadi kita memang libur selama 5 hari dan 3 hari yang kita kumpul, selama 2 hari kita libur. Selama 3 hari itu kita digembleng kita gimana caranya biar fan itu tetap biar bisa senang, bisa happy. Tapi di sisi lain gimana nih caranya untuk menghentikan kejadian tersebut gitu yang sudah terjadi, termasuk penyebaran ini ya nomor. Nah, gimana cara untuk memutuskan itu? Dan sekarang waktunya Mas Yo untuk mengumumkan Pemenang undian. Ya. Terakhir sebelum kita mulai lanjut. Oke, terakhir ya guys. Ya. Wah, berat lu. Sumawara dapat Santa Fe. kan taring-taring merah. Anu, terakhir untuk fans semuanya, kita GWSM udah berusaha sebaik mungkin. Kita tuh kepengen kita bareng-bareng bersama mempunyai nama yang baik. Kita juga bisa menginspirasi yang lain. Kita juga bisa bareng-bareng kreatif dan ikut melestarikan budaya Indonesia. Dan tugas-tugas fans semuanya, kita kepengen kalian juga ikut ngedukung kita, ikut untuk menjaga GSKY dan GWSM ini supaya baik ke depannya. Jadi karena GWSM udah berusaha baik, jadi kalian juga jangan mengecewakan kita. Kita bersama-sama bareng-bareng tuh. GWSM, GSKY sama fan-nya kita bareng-bareng jalan beriringan, kita menuju ke ufuk yang lebih cerah di depan sana yang sudah menanti kita. Seperti itu, menurut itu harapan kita semuanya. Dan selanjutnya, selanjutnya aku mau ngasih informasi ke kalian yang bikin dagdikdukdor. Ayo, dengerin ya. Ya. Dan pengumumannya adalah bahwa insya Allah Terikat guys. bahwa insya Allah kalau Allah menghendaki insya Allah, tapi ini sudah terjadwal. Dan mohon maaf untuk penyelenggara acara, mungkin saya spill di sini sedikit supaya mereka juga punya gambaran kalau kepengen mempersiapkan uang untuk perjalanan untuk nonton kemeriahan yang akan terjadi besok. Jadi insya Allah GWSM Garuda Wisnu Satria Muda akan bisa berada satu panggung dengan Salehu Karya Budaya.
dan juga bersama Wahyu Cipto Budoyo atau WCW. Dan juga akan ada juga bersama kita dari Gandrung Mangkoro di UNES juga. Tepuk tangan. Nah itu semoga ya itu menjadi jembatan kita agar membuktikan bahwa di dunia seni itu sebenarnya baik-baik saja. Cuman hanya pendukung satu sama lain yang mungkin kurang mengerti apakah esensi itu seni. Padahal seni itu adalah untuk menyampaikan keindahan, bukan permusuhan gitu. Nah itu untuk kapannya kita tunggu nanti informasi selanjutnya. Semoga itu beneran terjadi. Dan itu bakalan menjadi fenomena yang bersejarah juga ya. Tentunya kita semuanya juga. Dimana kita itu gimana ya? Ya ngerasa senang juga. Akhirnya bisa jadi satu. Ya bener. Ya tapi nggak tahu apakah nanti beda harinya, beda tanggalnya. Tapi paling nggak bisa satu panggung yang sama di festival yang sama. Gitu ya. Dan karena ini sudah penutup, sudah sore. Waktunya makan, Mas. Kita mengucapkan terima kasih, Kalau gue. Nasib boleh makan dulu. Kita mengucapkan terima kasih semuanya buat yang nonton. 140.000 penonton, bukan jumlah yang sedikit. Kita mengucapkan banyak terima kasih atas atensi kalian, antusiasnya kalian juga, dan semoga ini membawa perubahan untuk kita semuanya. Amin. Kita sebagai konten kreator juga harus membawa dampak yang bagus untuk semuanya juga. Kita juga harus memberikan contoh yang baik ya. Gitu. Mari kita menguri-uri kebudayaan kita sendiri, kebudayaan Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, betul. Oke. Ditambah lagi ada kabar gonggong lagi. Ya. Record. Ya. Jangan lupa record. Apa ya? Mulai setelah live ini selesai, silahkan kalian pantengin notif kita yang bakal muncul di HP kalian. Oke, mungkin itulah gonggongan kita, dan kita ingin sambutan dari Kusumawara, Yadwaka, dan Serotop bentar untuk menyampaikan apa tuh? Tutut naik kereta api. Logi itu mau ngomong apa Logi? Weh, apa itu? Logi itu Oke, sampaikan silakan sebagai penutup dari siapa, Mas Yo? Oke, aku minta dari Kusumawara dulu untuk pengucapan terima kasih ke fan-fan, atau mungkin ada ungkapan yang pengen disampaikan. Oke, buat pokoknya dari Kusumawara, untuk kalian semua yang nonton di sini, walaupun apa bukan yang nanti ada di rekod, pokoknya kita banyak ngucapin terima kasih lah, dan pantengin terus. Pokoknya kita tuh kalau bukan dari kalian, kita tuh kita nggak apa-apa, dari Mas Yoyo juga, dari GWSM, dari semuanya teman-teman Y2K, Serotop, pokoknya kita terima kasih semuanya. Dan pelajaran buat kalian yang kemarin-kemarin jangan diulangi lagi. Betul, pokoknya ya seperti itu. Itulah. Oke, sekarang Y2K Crew. Ya, kami dari Y2K Crew mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada fan-fan yang telah mendukung kita. Ya, dari Y2K berharap semoga kejadian yang tadi tidak terulang kembali, dan kalian dapat memetik pelajaran dari live-live kita ini selama hampir setengah jam ini, dan semoga kedepannya kita dapat beriringan bersama membangun suatu intinya suatu fan dan idola yang dapat semakin maju bersama-sama. Lanjut dari Serotop. Ya, semoga kita terus maju untuk membuat konten-konten kreatif untuk menghibur kalian. Boy, wah, serius ini. Ya, untuk menghibur kalian semua. Jadi misalnya dari tim guys kayak ada konten, ya bisa di komen untuk kita untuk memperbaiki, ya kritik dan saran bisa komen di
di YouTube kita atau di platform lainnya juga. Pokoknya terus semangat untuk GSKY dan fanbase GSKY seluruh Indonesia. Mas Boy. Mas Boy, dari kita ngomong aja. Ngomong apa? Boy. Udahlah, ayo. Kepiye ta Mas Agus sebagai sesepuh? Oke. Yo, Ini Boy dulu nih. Oke, buat semuanya penonton GSKY ya. Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa terus support kita. Amin. Di hal yang positif untuk dan dukung kita juga untuk mengurus kebudayaan Indonesia. Jika tidak ada kita, mungkin generasi yang akan datang tidak bisa untuk apa namanya Berkembang. dari kebudayaan kita ya, melestarikan. Oke, melestarikan. Itu aja sih kayaknya. Dari Mas Adu silahkan. Mas Agung. Oh ya, halo. Ini kemarin aku juga sempat live sama Mas Yoyo bahwasanya besok tidak akan ada notif lagi dari GSKY. Dan untuk hari ini tadi sudah diumumkan sama Mas Yoyo, karena kita itu sayang ke kalian, we love you. Nah, kita akan menemani hari-hari kalian kembali. Silakan tunggu notifnya dari kita GSKY, dan juga kita akan menemani makan Anda, belajar Anda. Pokoknya kita itu tetap sayang kalian, jadi kalian harus sayang ke kita. Oke. Jadilah penonton yang bijak dan yang baik itu ya. Oke, gitu Nanti dan juga Kang Teng ya. Love you Manado. Ya. Oke, udah ya guys, karena udah cukup, udah mau jam 3, kita ngucapin terima kasih yang udah mantengin. Total penonton hari ini mencapai 180.000 penonton tadi, hingga sekarang 150.000, suatu luar biasa pencapaian kita semuanya. Ternyata banyak sekali orang yang sayang dengan GSKY. Oke, sekian dari kami semuanya, Garuda Wisnu Satya Muda, Serotop TV, Y2K official, dan juga Kusmaura official. Kita undur diri. Tungguin, pantengin notif kita, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kayak gitu kakak, cuma